Hukiyah, ada sebuah cerita di zaman Nabi Isa. Anna Isa alaihi salatu wassalam safara yauman. Sesungguhnya Nabi Isa di suatu hari berjalan. Fara'a qauman ya'buduna Allah Ta'ala bil jaddi was sa'yi. Kemudian Nabi Isa menemukan sekelompok kaum yang beribadah kepada Allah dengan semangat. Wa hum yajtami'una fi makanin alin. Mereka berada di sebuah dataran tinggi. Fasallama alaihim. Kemudian Nabi Isa memberi salam kepada mereka. Wa jalasa fima bainahum. Dan Nabi Isa duduk bersama mereka. Fara'a indahum katsiran minat ta'ami wasyarabil khalisi wal fawaqih al mutanawwi'ah wal auladi waz zawjatil hasanan. Nabi Isa ketika bersama mereka menemukan makanan dan minuman yang bermacam-macam dan juga buah-buahan yang bermacam-macam, dan juga melihat anak-anak dan istri-istri dari kaum tersebut sangat baik. Artinya dipenuhi kenikmatan dari Allah SWT. Kelompok kaum itu penuh dengan nikmat Allah. Fanadhar Isa alaihissalam, maka Nabi Isa memandang. Fara'a qaryatahu muzayyanatan bitamami zina. Nabi Isa menemukan tempat mereka, desa mereka, kampung mereka dipenuhi dengan kenikmatan-kenikmatan dan perhiasan yang indah. Allati la taqbalu wasfah, sampai-sampai tidak bisa digambarkan dengan ucapan. Saking makmurnya tempat itu. Menemukan sebuah kelompok kaum di sebuah kampung, di sebuah desa yang dipenuhi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan bermacam-macam kenikmatan sampai tidak bisa diungkapkan. Tsumma dhahaba Isa alaihissalam anhum. Setelah kejadian itu Nabi Isa pergi dari kelompok kaum tersebut. Tsumma raja'a ba'da zamanin ila dzalikal makan. Berselang berapa waktu Nabi Isa itu kembali datang ke tempat tersebut. Fara'ahum kullahum qad halaku ma'a auladihim wa zawjatihim wa qaryatihim. Tetapi ketika Nabi Isa datang untuk kedua kalinya, keadaan di tempat itu sungguh sangat berbeda. Tanah yang tadinya subur, terus makanan, minuman, dan buah-buahan yang tadinya bermacam-macam semuanya tidak ada, semuanya rusak. Fata'ajjaba Isa alaihissalam min halihim. Nabi Isa merasa heran dengan keadaan itu. Kok beda dari pertama saya ke sini, kok sekarang sudah seperti ini. Yang pertamanya saya datang tuh tempat ini makmur, dipenuhi dengan nikmat-nikmat Allah, tapi sekarang kok bisa hancur seperti ini. Nabi Isa merasa heran. Akhirnya fanada, Nabi Isa itu bermunajat kepada Allah. Ya Rabbi, bi ayyi syai'in halaku atarakus sholata wat ta'atah. Nabi Isa bertanya kepada Allah, ya Allah, disebabkan apa kampung ini yang dulunya dipenuhi dengan nikmat Allah tapi sekarang kok hancur seperti ini? Apakah penduduk dari kampung ini sudah meninggalkan sholat atau tidak taat kepadamu? Kata Nabi Isa bertanya kepada Allah. Akhirnya Allah memberi wahyu kepada Nabi Isa. Kata Allah SWT, la, tidak Isa, bukan orang ahli daerah ini yang meninggalkan sholat. Walakin qad marra alaihim tarikus shalah. Tetapi suatu ketika ada orang yang tidak sholat lewat di kampung ini. Wa ghasala bima'i wajhahu. Orang tersebut mandi, membasuh mukanya dengan air yang ada di kampung ini. Ada orang yang tidak sholat mampir membasuh mukanya dengan air yang ada di kampung itu. Akhirnya fawaqa'at ghasalatuhu ala aradihim wa diyarihim. Maka bekas air yang menyentuh muka orang yang tidak sholat itu mengalir ke tanah-tanah yang ada di situ. Akhirnya tanah itu menjadi gersang. Itu bukan ahli daerahnya yang tidak sholat, akan tapi ada orang yang tidak sholat numpang basuh muka di tempat itu, dan air yang dibuat basuh mukanya orang yang tidak sholat itu mengalir ke tanah-tanah daerah situ, sehingga daerah itu yang awalnya subur bisa menjadi hancur. Itu kalau zaman dulu orang yang meninggalkan sholat, orang yang bermaksiat langsung ada balasan pentan. Tapi kalau sekarang alhamdulillah gak langsung seperti itu. Andaikan seumpama sekarang ada seperti itu, ada orang gak sholat terus berhenti di masjid ini pas numpang
numpang mandi atau numpang basuh muka pas airnya itu mengalir bisa hancur seperti itu, bahaya. Makanya kita beruntung berada pada umat Rasulullah. Kalau coba di umat dulu bisa kejadian ini seperti kejadian pada kaum Nabi Isa ini. Artinya apalagi orang ahli darah itu yang tidak sholat. Ini hanya orang yang tidak sholat lewat di tempat itu numpang membasuh muka, akibatnya daerah itu bisa rusak. Artinya ketika di sebuah tempat tidak ada kemakmuran, semuanya menjadi sulit, itu mungkin akibat dari daerah di situ ada orang-orang yang tidak sholat, yang jauh dari Allah, yang mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga daerah itu mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala.